Nah, ini baru proses awal pembangunan sebuah kapal. Ya mungkin ini jenis kapalnya ini oil barge atau tongkang minyak. Selamat siang, ya udah setengah 10, selamat siang. Nah, hari ini sambil kita lihat proses pembangunan tugboat RP 2022, saya mau tunjukkan proses awal pembangunan tongkang. Jadi kita mau rencana ada bikin oil barge satu lagi ya di PT Pelayaran Barimas ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak lihat-lihat dulu persiapannya ya, persiapannya. Jadi ada persiapan, kemarin lofting sudah ada di sana. Terus terang saya tidak tunjukkan lofting lagi karena sudah ada di video sebelumnya apa itu fungsi lofting dan bagaimana cara lofting. Kalau lofting tugboat itu lebih susah daripada lofting tongkang, karena tongkang dari bentuknya yang hanya kotak-kotak seperti itu. Nah, makanya saya tidak tunjukkan videonya. Saya langsung ke proses persiapan di lapangannya ya. Jadi ini ada proses persiapan di lapangan. Nanti saya tunjukkan kira-kira apa saja persiapannya. Oke, nah seperti ini, seperti yang saya bilang kemarin, dia harus di bevel. Nah seperti itu ya, bevel tujuannya untuk penetrasi pengelasan. Dan ini ada persiapan masang itu, masang apa? Motong floor. Jadi ini cutting. Proses setelah lofting, marking, ini cutting namanya. Nah jadi di marking yang warna putih-putih ini, warna putih-putih ini. Nah ini manhole bulat. Kemudian ini scallop untuk itu tembusan siku. Lalu ini ya ada manhole lagi dan ini dipotong, di cutting. Jadi prosesnya lofting, marking, cutting, tidak ada petting ya. Nah itu di situ ada abang kita, Pak. Masih merajuk, Pak. Janganlah merajuk, Pak. Masa gitu aja merajuk, Pak. Nah ini. Jadi ini persiapan floor ya. Untuk floor nanti saya tunjukkan gimana memasangnya dan juga semuanya lah, detail nanti saya tunjukkan. Sekarang lagi proses cutting. Ini. Oke. Di sebelah situ tadi ada motong ini, motong floor. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, ini win ya, winnya tugboat RP 2022 itu. Nah ini winnya. Nah ini anchor win ya. Jadi kebanyakan tugboat kan anchor winnya jadi satu. Ini kita pasang masing-masing. Untuk jangkar kanan satu, jangkar kiri satu. Nah seperti ini. Ya ada dua win. Kemudian di sana ada towing hook di table ya. Towing hook table. Kalau yang win itu tadi lebih rumit sebenarnya. Cuma BKI tidak minta gambarnya. Tapi ini diminta. Towing hook table ini. Nah ini diminta. Nah biasanya towing hook ini untuk store atau gudang nyimpen tali atau nyimpen peralatan lainnya. Nah ini dibagi menjadi dua, satunya untuk store, satunya untuk tangki oli. Nah ini, nah, itu dia ada menggunakan manhole. Yang untuk store dia pakai pintu. Nah nanti di atasnya ada towing hook, nanti dipasang di atas sana. Nah ini adalah tunggul-tunggul ya, tunggul-tunggul di mana nanti plat bottom itu akan diletakkan. Nah ini sedang nyari posisinya. Ini sedang nyari posisinya ya. Nah ini. Ini yang paling depan, oh frame 36 ya. Sekat paling depan nanti di sini. Nah itu. Ya. 80. 37. Nah ini. Jadi nanti balok-balok ini akan diletakkan di bawah tiap sekat-sekat melintang. Nah kemudian di antara kan panjang ya, panjangnya sekitar satu tangki itu sekitar 10 meter.
Iya 10 meteran. Nah makanya nanti kan terlalu jauh jarak antara balok-balok ini kalau diletakkan tiap sekat. Nanti di 5 meter itu akan dikasih satu balok lagi. Tapi itu pertimbangannya nanti kalau dia ada kena nut dia akan digeser. Kalau yang di bawah sekat itu tidak boleh digeser, tapi kalau yang ini masih boleh digeser. Yang pas di bawah sekat itu kalau kena nut sambungan plat panjang itu nanti dia nutnya mengalah, platnya akan dipotong supaya tidak. Jadi tujuannya supaya nut itu tidak di sini. Tidak di sini. Di tengah-tengah sini misalnya kena nut, itu nanti pipanya platnya akan dipotong karena tidak bisa dilakukan pengelasan overheadnya nanti. Nah, makanya harus digeser ke belakang atau ke depan. Nah, tapi kalau yang di antara tidak disekat atau di antara sekat-sekat ini nanti baloknya yang digeser. Entah digeser ke depan atau digeser ke belakang. Nah, ini persiapan plat yang sudah yang sudah di bevel. Nah, sedang disiapkan situ. Oke, jadi balok-balok nanti akan disusun. Saya tunjukkan proses nyusunnya nanti seperti apa. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat sudah di bagian center line dudukannya sudah terpasang. Nah, ini di tiap-tiap sekat. Ini sekat nomor 9. Kemudian itu sekat di depan-depannya. Nah, besok akan ditambah satu dudukan lagi di sini. Karena ini jaraknya terlalu panjang. Nah, ini sudah di benang, dia ada benang di sini ya. Nah, ini kalau saya lihat kan satunya itu mungkin tidak kelihatan, ini benangnya satu gulung. Nah, ini dibenang, diratakan dulu karena memang landasan ini miring sekitar 2 derajat. Makanya ini nanti kita akan luruskan, kita akan ratakan tentunya menggunakan ini water pass, bukan water pass, selang ya, selang ya, fungsinya seperti water pass. Nah, seperti ini, lurus seperti itu. Nah, nanti di sebelah sini itu pas kena girder, nanti saya tunjukkan lagi. Ini hari kedua kita mulai nyusun galang ya. Abaikan itu ya yang tidak pakai helm itu ya, masih ada yang pakai helm kok, jadi jangan dilihat. Nah, ini saya mau tunjukkan proses penggalangan ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan detail bahkan mulai saat ini. Jadi kemarin kan hanya tengah ini saja. Nah, tengah ini saja sampai ke belakang sana. Nah, itu. Nah, sekarang di antara sekat-sekat sudah dikasih ini pakai besi ini. Dan semuanya di kanan kiri juga sudah terpasang. Jadi ini kena center girder. Lurus yang tengah ini kena center girder. Kemudian ini kena side girder. Ya, ini kena side girder. Ini juga kena side girder. Jadi pas nanti kapal ini ketika jadi dia sudah duduk di tulang-tulang besar di girder. Begitu juga dengan melintangnya. Yang gede-gede ini nanti dia kena di sekat. Nah, sekat. Di antara sekat ini ditambah satu baris ini ditambah. Nah, ini. Nah, ini platnya, plat kill. Plat kill ya, ingat ya, meskipun sama-sama di bottom atau di bawah, yang satu ini namanya plat kill. Nanti posisinya dia berada di tengah. Berada di tengah sekali ini. Itu plat kill. Dia sejajar dengan plat bottom, tapi namanya dia lain. Dia plat kill. Dia yang plat yang pertama kali diletakkan. Makanya nama pembangunan kapal itu diidentifikasi dengan namanya kill laying. Kill laying, ya, jadi peletakan plat lunas. Ya. Ini platnya merah-merah ini. Besok akan saya tunjukkan. Ini sudah jam 4. Ya, sudah jam 4 sore. Besok saya akan tunjukkan ketika ini sudah terpasang. Dan ada mas-mas itu yang sudah saya tunjukkan kemarin, ada yang bevel persiapan plat untuk plat bottomnya. Jadi di samping kanan kiri plat kill ini nanti ada plat bottom. Nanti saya tunjukkan biar tidak ngambang. Oke, kita akan lanjutkan lagi melihat itu ya proses persiapan awal pembangunan tongkang atau oil bus ini ya. Ini sementara saat ini masih ada bang apa? Artinya mereka tidak setuju direkam ya, tapi tidak apa, nanti saya tutup mukanya, aman. Sekarang kita mau lanjut lihat proses pemasangan itu plat kill ya, plat kill. Nanti teman-teman bisa tahu bedanya plat kill, plat bottom, plat lambung seperti apa. Tapi di video kali ini hanya plat kill dulu aja karena prosesnya masih lama. Oke, kita lihat ke sana ya. Nah, ini proses pengangkatan atau pemasangan plat kill ya, plat kill. Yang sebelah sana udah dipasang satu tadi.
Nah ini plat kill, dan ini ya, ini yang kayak apa ini ya, tiang-tiang ini untuk menyangga itu karena dudukannya kan tidak mungkin dirapatkan. Kenapa dudukannya ini jaraknya jauh-jauh? Karena nanti di sini tempat airbag atau balon itu dimasukkan. Kalau ini terlalu dekat nanti balonnya susah masuk ya. Jangan mikir macam-macam ya, balon untuk menurunkan kapal. Oke, ini sopo kira. Nah ini, jadi dipasang seperti ini. Kemarin ada yang nanya, Pak, kalau bisa naikkan ke balok-balok itu kenapa tidak diturunkan langsung aja ke air? Kenapa harus pakai balon katanya? Atau kalau bisa naikkan ke balon, kenapa harus kalau bisa naikkan ke balon kenapa enggak langsung diturunkan ke kapal? Dipikir bikinnya itu ditaruh di tanah terus diangkat ke balon baru diturunkan gitu. Mungkin mikirnya seperti itu. Nah ini ya, ini plat kill sudah terpasang. Mohon maaf ya, itu mereka ada yang kurang safety. Nah tapi ya sebagian lah. Nah ini, nah seperti yang saya tunjukkan kemarin, tujuan dari bevel itu ya seperti ini. Ketika dua plat ketemu, nah dua plat ketemu ini nanti dia ada gap untuk pengelasan ya, supaya penetrasinya bagus. Nah seperti ini, jadi dia duduk di bawah, nah seperti ini, dan diantara tunggul-tunggul itu dikasih ini, dikasih tiang kecil ini sementara. Nanti ketika dia sudah ada tulang-tulang di atasnya, dia akan tegak atau rata. Nah sementara supaya dia tidak melengkung dikasih ini tiang-tiang pendek ini. Oke, kita lanjut lihat ini ya, pemasangan plat ketiga ya, plat kill ketiga. Jadi sepanjang jalur ini nanti atau sepanjang kapal ini nanti ada sekitar 7 plat kill. Itu lebarnya 6 feet atau 1830 ya, 1830. Yang enggak pakai helm boleh mundur ya. Ini plat kill ketiga ya, jadi ini plat killnya dia tebelnya 10 mili dan bottomnya juga 10 mili. Kalau di perhitungan plat itu lain, dia lebih tebel, dia sekitar 8, sekian gitu kalau minimumnya ya, minimumnya. Nah sedangkan yang di samping ini 7, nah, tapi kita untuk umur atau usia, karena dia terjadi korosi atau pengurangan ketebalan, makanya kita tebalkan seperti itu. Jadi plat kill dan plat bottom ini tebelnya sama. Bisa juga ini ditebelin misalnya pakai 12 mili bagus, tapi ya sayang 10 mili aja udah memenuhi, kenapa harus 12 mili seperti itu. Nah ini proses pemasangannya, dia sampai sana saya ada 7. Nah ini plat kill ketiga. Nah itu, nah seperti yang teman-teman lihat ya, jadi tunggulnya itu hanya di ujung depan dan ujung belakang sama di tengah. Nah di antara tunggul ini ada yang kosong, itu ditambah ini, ditambah menggunakan itu penopang itu sementara. Oke, sambil kita lihat yang sebelah sana ya, persiapan motong motong siku. Nah ini seperti ini ya. Nah ini di sini kita lihat ada Mas Andro yang tadi pagi saya tunjukkan itu, dia lagi motong siku ratusan ini. Ratusan potong siku nanti. Nah jadi ini pendek-pendek ini disiapkan, sudah berikut snip ya, snip. Kenapa ini dimiringkan? Silakan lihat video saya sebelum-sebelumnya, yaitu fungsi dan tujuan snip. Nah jadi namanya snip, semuanya di snip, dilancipkan. Oke, jadi video untuk proses awal pembangunan tongkang cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Jadi nanti mungkin besok plat kill itu sudah sampai depan sini ya, sudah sampai depan sini besok, karena hari ini mungkin belum, hari ini sudah jam 4, kita jam 5 selesai pekerjaan, dan ini akan dipasang sampai depan sini. Nah sampai sini, ini panjang kapalnya sekitar 76 meter panjang. Nah nanti ada plat kill, kemudian ada plat bottom. Nanti saya tunjukkan semuanya, tidak usah khawatir. Untuk teman-teman yang temennya belum subscribe atau mau belajar kapal, silahkan subscribe supaya bisa tahu, dan tentunya nyalakan lonceng ya, supaya bisa tahu apa saja video yang akan saya update di proses pembangunan
oil burst ini. Saya tunjukkan detail nanti dari mulai pemasangan floornya, kemudian siku-sikunya nanti saya tunjukkan detail. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.